Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih digerakkan hati kita untuk menunaikan sholat Jumat di hari Jumat di bulan yang agung. Jadi sholat Jumat di Sayyidul Ayyam, di rajanya hari, di bulan yang diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi membawa semangat beribadah di penghujung bulan Ramadan. Karena di penghujung bulan Ramadan banyak bonus-bonus, pahala-pahala yang berlipat-lipat Allah berikan. Seperti turunnya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran menjadi tambah semangat, tambah jelas apa yang harus dijadikan pedoman dalam hidup, yang harus dijadikan barometer dalam hidup, dan Al-Quran menjawab kehidupan seluruh manusia. Namun masih banyak orang-orang yang belum mengindahkan Al-Quran. Sekarang sedang tanggal 23. Mungkin masih ada umat Islam yang belum menyentuh Quran, belum membaca Al-Quran, belum terbetik hatinya untuk membaca Quran. Mengapa? Ada apa di hati orang Muslim tidak terbetiknya dengan membaca Al-Quran? Jangan-jangan sudah Allah mulai matikan hatinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Itu surat Muhammad ayat 24. Kita diberi semangat oleh tokoh-tokoh agama untuk terus bertadarus Al-Quran. Bahkan ada yang sudah tamat 1 kali tamatan, ada yang sedang menuju untuk tamat. Ini semuanya gairah hati tentang Al-Quran bagi orang-orang yang beriman terus digulirkan dan digulirkan. Namun tadi masih ada beberapa umat Islam yang belum tersentuh dengan Al-Quran. Hati yang terkunci menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, tak sadar menutup masuknya ilmu kebaikan dari luar, namun juga bisa membuat ilmu yang berada di dalamnya menjadi gelap. Bekasnya pun mungkin sudah tak ada. Akibatnya apa yang seharusnya membuat seseorang mendapat petunjuk kebenaran justru menjadi sebab kesesatan. Ini menurut pemikir Islam yang diturunkan dari surat Muhammad ayat 24. Kemudian juga dengan dibacakan Al-Quran, karena memang tugas umat Islam terhadap Al-Quran satu itu membaca. Membaca itu level yang paling dasar. Sudah membaca, mempelajari. Tidak cukup sambil membaca, mempelajari cara bacaan yang benar.
mempelajari apa arti dari yang dibaca, kemudian memahaminya, kemudian mendalaminya, kemudian mengamalkannya, dan terakhir mengajarkannya. Kita punya tugas nih, semua harus mengajarkan Quran, minimal kepada keluarga kita, minimal kepada diri kita masing-masing. Bahkan diberi motivasi oleh Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca itu Quran, baca itu Quran. Karena bacaan Quran akan menjadi pahala yang akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada para pembaca Al-Quran. Kemudian dalam surat lain dikatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ini maksudnya adalah hati yang tidak bisa luluh lembut dengan Al-Quran, tidak bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, dialah hati yang tidak bisa tenang dengan zikir kepada Allah. Bahkan dia adalah hati yang berpaling dari Tuhannya kepada selainnya. Mereka lah yang mendapat ancaman kecelakaan yang parah dan keburukan yang besar. Kita harus bersyukur kepada Allah karena dengan Ramadan yang di penghujung ini diturunkannya malam Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Jadi Allah turunkan itu malam Qadar. Memang Quran yang pertama turun sekaligus itu tanggal 17 Ramadan yang diperingati oleh umat Islam dengan sebutan malam Nuzulul Quran. Selesai Quran turun ke tempat yang sudah disiapkan. Tapi dari situ terus turun selama 23 tahun kurang lebih kepada Rasulullah SAW. Dan bagi orang yang sahur diberi suatu amunisi dengan turunnya malam Qadar. Dan apabila beribadah di malam Qadar, di malam kemuliaan itu, maka nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau Bapak hadir di masjid, duduk senyum pada orang lain, kebetulan di malam Qadar, sama dengan senyum 1000 bulan. Memberi minum kepada orang lain, menyodorkan air, kebetulan di malam Qadar, sama dengan dia menyodorkan air 1000 bulan. Bagaimana kalau memberikan fasilitas masjid? Bagaimana kalau memberikan kebutuhan masjid? Dan kebetulan di malam Qadar. Makanya saya salut ada orang yang selalu berinfak setiap malam setelah tanggal 10, baik yang genap dan yang ganjil, dia sisihkan setiap malam itu memberikan dari harta yang dimilikinya. Dan memang diniatkan dari awal untuk mendapatkan malam Qadar. Jangan begini, saya mendapat Qadar syukur, tidak juga apa-apa. Yang itu mah tidak akan dapat Qadar. Sudah hatinya saja sudah menolak. Harusnya ada gairah, ada gila, ada kemauan untuk mendapatkan malam Qadar. Masih ada tanggal setelah ini, terus kita untuk beramal di malam Qadar. Dan insya Allah setiap tahun sebagai berkah, sebagai bonus bagi orang-orang yang menunaikan sahur. Maka tadi hadis yang dikemukakan oleh para penceramah itu man shoma Ramadana, man qoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang bangun meramaikan di malamnya ibadah di bulan Ramadan,
dalam keadaan iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapus dosa-dosa orang yang telah melakukan kesalahan, kekhilafan. Modalnya hanya satu, beriman, kedua mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan itu kalau ditahunkan berapa? Kurang lebih 83 tahun 4 bulanan kurang lebih. Sekarang kita berilustrasi, kalau ada orang yang usianya sekarang 60 tahun, terus dia itu 20 tahun dianggap kurang beres beribadah, kurang beres dalam pikirannya, jadi kira-kira yang beres 40 tahun. Kalau 40 tahun berarti 40 kali mendapatkan malam qadar. Dan turunnya malam qadar itu pun sebab Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekaitan dengan umat Muhammad ini, umurnya pendek-pendek. Kalau umurnya pendek-pendek, amalnya amat sedikit dibandingkan dengan Bani Israel, jauh sekali, karena mereka umurnya 1900, 1800, 1000 tahun dan seterusnya. Kalau ada kakek-kakek ditanya zaman itu berapa kakek usia, 1100 tahun kakek. Kalau sekarang kan nggak ada yang. Nah, dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bonus malam qadar. Jadi kalau tadi orang yang 10 tahun, 20 dianggap kurang beres. Kemudian dia punya perjalanan 40 tahun. Kalau 40 tahun, 40 kali mendapatkan malam qadar, 40 kali 1000 bulan kali 33 tahun, berapa itu? Itu sudah kurang lebih 3500 tahunan usia seolah-olah dia hidup di alam dunia ini. Makanya oleh karena itu, kalau kita kaya jangan terlalu korek, kalau punya ilmu jangan terlalu pedih, kalau punya tenaga semuanya, bahkan baca Al-Quran. Sebelum Quran dibacakan, ketika kita sudah kaku, tidak bisa berdaya lagi. Karena sering kita lihat kalau ada yang meninggal dunia, itu anak cucunya menurunkan Quran dan dibaca di hadapan mayit yang sudah kaku badannya. Kenapa? Karena sudah tidak bisa berdaya lagi. Nah, sebelum badan kita itu kaku, maka baca. Terus di bulan Ramadan ini biasakan betah di masjid. Setiap waktu berjamaah sholat wajib, upayakan di masjid. Langkahkan kaki ke masjid, mumpung masih bisa berjalan. Kalau sudah tidak bisa berjalan, oke, nanti akan dibawakan oleh orang lain untuk dihantarkan ke masjid dan untuk disolatkan di masjid. Dan yang ketiga, sholatlah kita di belakang imam sebelum kita disimpan di depan imam untuk disolatkan. Oleh karena itu, catatan-catatan penting dalam mengakhiri bulan suci Ramadan ini, yang waktunya mungkin kurang lebih seminggu lagi, maka perjalanan hidup yang agak kurang semangat dalam beribadah, maka mari untuk lebih semangat lagi beribadah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah meringankan langkah untuk sholat, memudahkan lisan untuk membaca Quran, memudahkan tangan untuk berinfak dan beramal-amal yang lainnya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah faqad faza al muttaqun.
Rasul bersabda, "Iktanimu khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Yang pertama, mudahmu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, santaimu sebelum sibuk, kayamu sebelum miskin, dan hidupmu sebelum mati. Dalam menyambut malam-malam Qadar dan malam-malam selanjutnya, berbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu kalimat yang sangat indah diucapkan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan malam Qadar. Siang malam punya kesempatan baca doa itu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa barik wa sallim. Ya Allah ya Rabbana, hamba-hambamu berkumpul, bersujud, bersimpuh, munajat, memohon, meminta, berdoa kepadamu di siang hari ini, di Sayyidul Ayyam yang kau banggakan, di bulan yang kau agungkan. Di keagungan itu semuanya, kami di siang hari mengangkatkan tangan kepadamu, menunjukkan ketidakberdayaan dan tidak punya kemampuan kecuali dengan pertolonganmu. Jadikanlah bulan Ramadan yang di penghujung ini menjadi Ramadan yang lebih mesra untuk bertemu dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kami rindu dengan Ramadan dan berat untuk berpisah dengan Ramadan. Walaupun ada orang yang ingin segera lebaran di bulan Ramadan karena mungkin sudah ingin bebas dari Ramadan. Padahal Ramadan itu bulan yang paling mulia Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Rabbana, berikan kemudahan dalam membaca Al-Quran, berikan kemampuan dan kemudahan untuk menunaikan sholat berjamaah, berikan kemampuan untuk berinfak dan sedekah apa yang kami miliki di bulan yang Engkau muliakan ini dan hari Jumat yang Engkau angkat nilai-nilai berkah di hari ini. Ya Allah ya Rabbana, walaupun Engkau telah mengampuni dosa-dosa orang yang sahur, tapi kami tidak berhenti memohon ampun kepada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampuni seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang pulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal-'azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
فيها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله